Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramain video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan keadaan Mihawk di Pulau Karibari yang masih bertarung melawan Admiral Fujitora. Dari awal pertarungan dimulai, Mihawk sudah melawan banyak musuh di sana. Nah, lawan pertama yang dia hadapi di sana adalah Admiral Ryokugo. Sampai-sampai Admiral tersebut terluka parah dan harus memulihkan diri menggunakan tanaman obat dari kekuatan buah iblis yang dia miliki. Ada momen juga di mana Mihawk melawan beberapa serafim angkatan laut yang dibawa ke sana selagi Ryokugo memulihkan diri, yang mana tentu Mihawk mampu mengatasi para serafim itu sampai mereka mengalami beberapa kerusakan. Ketika Fujitora baru sampai ke sana, ada juga momen di mana Mihawk melawan dua admiral sekaligus, yaitu Admiral Fujitora dan juga Admiral Ryokugo. Mihawk mampu menghadapi dua admiral itu dengan sangat baik sampai-sampai mereka semua menjadi terpisah dan kini Mihawk hanya tinggal melawan Fujitora saja. Bagi yang mengintip pertarungan itu dari dalam markas, sangat salut kepada Mihawk. Padahal Mihawk sudah melawan banyak musuh kuat di sana, tapi sampai sekarang Mihawk tidak terlihat kelelahan sama sekali. Bagi menduga bahwa Mihawk masih belum terlalu serius, dia seolah masih menyimpan tenaga untuk nanti. Alasan mengapa Bagi bisa tahu bahwa Mihawk belum serius, karena di masa lalu Bagi pernah melihat pertarungan antara Mihawk melawan Shanks. Jadi Bagi rupanya merupakan salah satu saksi hidup yang pernah melihat pertarungan antara dua rival itu di masa lalu. Menurut Bagi, Mihawk yang dulu bertarung melawan Shanks tampak terlihat lebih serius dibanding saat di Pulau Karibari ini. Di sini Mihawk seolah masih menyimpan tenaga yang dia miliki. Bagi sebenarnya agak kesal mengapa Mihawk tidak langsung menggunakan full powernya saja supaya para admiral itu bisa segera dikalahkan. Tapi Bagi merasa tidak punya hak untuk memaksa karena Bagi sendiri juga tidak ikut bertarung. Menurut Bagi, sepertinya Mihawk punya rencana lain di Pulau Karibari. Karena itulah dia masih menyimpan tenaga. Dugaan Bagi memang benar karena seperti yang sudah Mimin jelaskan pada video sebelumnya, Rockstar yang merupakan salah satu kru Shanks sempat meminta bantuan kepada Mihawk untuk melawan bajak laut Kurohige di Pulau Hachinosu karena telah berdatangan semakin banyak aliansi Kurohige yang muncul di tempat itu. Menurut Rockstar, kombinasi dari tebasan Shanks dan Mihawk pasti bisa langsung mengalahkan Kurohige sehingga peluang mereka untuk menang akan menjadi semakin tinggi. Mihawk merupakan aliansi rahasia Shanks sehingga mereka sudah bersepakat untuk saling membantu jika dibutuhkan. Namun, Mihawk belum bisa pergi ke Pulau Hachinosu karena keadaan di Pulau Karibari ini masih sedang sangat kacau. Di sisi lain, Mihawk juga harus menyimpan sebagian besar tenaganya untuk pertarungan di Pulau Hachinosu nanti, karena percuma saja Mihawk datang ke sana jika dalam kondisi yang kelelahan. Jadi, dalam pertarungan di Pulau Karibari ini, Mihawk harus menggunakan kekuatannya seminimal mungkin agar tidak kelelahan saat sampai di Pulau Hachinosu nanti. Karena bagaimanapun juga, pertarungan melawan bajak laut Kurohige nanti akan lebih sulit daripada melawan para angkatan laut di Pulau Karibari ini. Jadi, Mihawk harus tetap konsisten untuk menghemat tenaga yang dia miliki. Karena itulah, sampai sekarang, Admiral Fujitora dan Admiral Ryoguyu masih belum kalah. Sebab, Mihawk tidak terlalu serius dalam pertarungan itu. Jika Mihawk menggunakan full powernya, dua admiral itu pasti sudah kalah dari tadi. Namun, jika itu terjadi, dia tidak akan bisa membantu Shanks di Pulau Hachinosu karena tenaganya sudah banyak terkuras. Jadi, memang posisi Mihawk ini terbilang sangat sulit. Di area lain Pulau Karibari, Ryoguyu yang sudah terpisah dari Mihawk dan Fujitora kini berhadapan dengan Crocodile, Orochi, dan anak-anak Vinsmoke. Ryoguyu sedang dalam kondisi yang kelelahan usai pertarungan melawan Mihawk sebelumnya, sehingga kini ketika dia menghadapi Crocodile, Orochi, dan anak-anak Vinsmoke, dia cukup merasa kerepotan. Terlebih lagi, Crocodile merupakan musuh alaminya yang mana dia bisa membuat tandus area sekitar tempat Ryoguyu memunculkan
menumbuhkan banyak tanaman. Kondisi Ryogyu pun semakin sulit ketika para anak-anak Vinsmoke memutuskan untuk menggunakan salah satu robot terbaru ciptaan Germa di tempat itu. Robot-robot ini hampir sekuat para pacifista ciptaan Vegapunk. Ryogyu sudah berhasil mengalahkan 2 dari robot-robot itu, tapi sisanya masih cukup banyak. Dengan sisa tenaga yang Ryogyu miliki, dia merasa cukup kesulitan. Dia sempat ingin menggunakan teknik tanaman obat penyembuh seperti yang sudah pernah dia lakukan sebelumnya, tapi selalu saja digagalkan oleh krokodil karena krokodil langsung membuat tanaman obat itu menjadi tanaman kering. Berpindah ke tempat lain, cerita memperlihatkan kembali keadaan di area tengah kota Pulau Hachinosu yang semakin menarik. Sebelumnya, di sana terjadi pertempuran antara 3 kubu yang melibatkan Shanks dan Ben Beckman dari bajak laut Akagami, kemudian Kuzan, Shiryu, dan Van Augur dari bajak laut Kurohige, serta Admiral Kizaru, Vice Admiral Momo Usagi, dan Vice Admiral Tokikake dari Angkatan Laut. Namun, karena situasi yang tidak menguntungkan untuk terus bertarung di sana, pihak Angkatan Laut pun memutuskan untuk mundur. Mereka memilih untuk mengatur langkah baru dan berfokus pada melawan para aliansi Kurohige yang semakin banyak berdatangan. Jadi, posisinya di area tengah kota sekarang hanya tersisa pihak bajak laut Akagami melawan pihak bajak laut Kurohige saja. Tentu, Kuzan, Shiryu, dan Van Augur sangat kesulitan dalam menghadapi Shanks dan Ben Beckman. Dengan begitu, Kurohige pun mau tidak mau datang ke sana untuk membantu mereka dalam pertarungan tersebut. Sementara Shanks bertarung melawan Kurohige, Ben Beckman harus menghadapi Kuzan, Shiryu, dan Van Augur sekaligus. Di sana, sang wakil kapten bajak laut Akagami itu akan memakai semakin banyak teknik kuat berlapis haki level tinggi. Meski begitu, karena posisinya 3 lawan 1, maka Ben Beckman juga cukup merasa kerepotan karena memang tenaganya sudah cukup terkuras akibat pertarungan-pertarungan sebelumnya. Dia pun harus memikirkan strategi baru agar bisa mengatasi situasi dengan sangat cepat. Dia tahu bahwa urutan dari 3 orang itu dimulai dari Kuzan sebagai yang terkuat, kemudian Shiryu, lalu Van Augur. Jadi, Ben Beckman berencana untuk mengalahkan atau setidaknya membuat Kuzan terhempas jauh terlebih dulu. Karena dengan begitu, kekuatan tempur di pihak Kurohige di sana akan menjadi menurun drastis. Namun, untuk melakukan hal itu dalam duel seperti sekarang ini tentu bukan hal mudah, sehingga Ben Beckman harus mencari kesempatan yang bagus. Kemudian, duel Shanks melawan Kurohige juga akan ditampilkan setelah berjalan dengan semakin panas. Di sana, ada momen di mana Shanks memakai suatu teknik kuat bernama Aramitama. Teknik itu sebenarnya adalah jurus Roger seperti yang pernah diperlihatkan dalam cerita Kilas Balik ketika Roger saling serang dengan Garp. Namun, selain peristiwa yang diperlihatkan pada Kilas Balik tersebut, Roger juga sering memakai teknik Aramitama dalam berbagai pertarungan lain dari waktu ke waktu. Jadi, ada momen-momen di mana Shanks yang sudah dilatih oleh Roger beberapa kali melihat sang kapten menggunakan teknik tebasan kuat itu. Dengan begitu, Shanks pun meniru, mempelajari, dan menguasai teknik tersebut sama seperti yang dia lakukan terhadap teknik Kamusari. Shanks memang anak yang jenius, sehingga dia bisa memakai jurus-jurus Roger hanya dengan melihatnya saja. Ketika Kurohige terkena serangan Aramitama dari Shanks, dia sempat menangkis, tapi serangan tersebut menembus pertahanan Kurohige sehingga cukup berdampak di tubuhnya. Nah, namun mengingat daya tahan tubuh dari sang Yonko itu benar-benar luar biasa, jadi dia masih belum kalah. Kurohige justru menjadi sangat kesal karena serangan Shanks menjadi bertambah kuat seiring berjalannya waktu. Kurohige kemudian membalas Shanks dengan serangan gempa dari kekuatan Gura-Gura no Mi. Serangan tersebut memberi dampak yang kuat terhadap lingkungan sekitar sehingga Ben Beckman, Kuzan, Shiryu, dan Van Augur yang ada di area sana juga menjadi terganggu akibat serangan dari Kurohige itu. Di area lain, ada pertarungan sengit antara Lakiru melawan salah satu anak buah terkuat dari bajak laut Kurohige. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, orang yang sedang melawan Lakiru itu merupakan pemimpin unit rahasia pengguna buah iblis milik bajak laut Kurohige. Unit itu berisi puluhan orang yang diberi kekuatan buah iblis dan dilatih untuk menguasainya. Berhubung orang ini adalah sang pemimpin dari unit tersebut, maka tentu kekuatan yang dia miliki tidak main-main. Dia adalah pengguna buah iblis yang telah mencapai tahap awakening dan dia pun ahli juga dalam memakai kemampuan hakim. Di sini, dia akan mengeksplorasi berbagai teknik dari kekuatan buah iblisnya yang dipadukan juga dengan haki secara efektif. Di sisi lain, Lakiru pun akan bertarung dengan sangat baik memakai banyak jurus kuat. Walau secara stamina dia tidak lagi terlalu prima, Lakiru sudah bertarung melawan berbagai musuh sejak awal sehingga tenaganya sudah banyak
terkuras. Sedangkan si pemimpin unit pengguna buah iblis ini belum lama datang bersama dengan para aliansi gelombang kedua Kurohige. Jadi tenaganya masih terbilang sangat banyak. Sementara itu, di area-area lain juga terjadi berbagai pertarungan seru dan menarik. Para kru Akagami telah berpencar agar mereka bisa menghadapi aliansi-aliansi baru yang terus berdatangan ke sana. Sama seperti Lakiro, tenaga orang-orang ini pun sudah banyak terkuras. Namun semuanya tetap bertarung dengan semangat karena hanya itu yang bisa dilakukan dalam situasi seperti sekarang. Berpindah ke tempat lain, Marijoa akan kembali mendapat sorotan. Pertempuran di tempat tersebut pun berjalan dengan semakin seru. Saat ini, Nusjuro dan Garling masih kerepotan dalam pertarungan melawan Dragon. Karena sang pemimpin pasukan revolusi itu memakai salah satu variasi dari kekuatan awakening buah iblis miliknya. Dragon menciptakan lingkaran angin di area sekitar tempat dia dan dua Gorosei itu berada. Lalu dalam lingkaran tersebut muncul badai yang sangat besar. Dragon pun bisa memanipulasi badai di sana untuk dipakai menyerang Nusjuro dan Garling dari berbagai arah secara beruntun. Badai itu juga membuat pergerakan dari dua Gorosei tersebut menjadi sangat terbatas. Kecepatan pergerakan mereka tak bisa digunakan dengan semestinya. Jadi wajar saja bila mereka berdua menjadi sangat terdesak. Namun tiba-tiba dari dalam tanah muncul sandworm yang menyerang Dragon. Bahkan bukan hanya ada satu, melainkan cukup banyak, dan mereka melancarkan rentetan serangan. Tentu itu adalah ulah dari Jupiter, di mana dia menciptakan banyak sandworm dari telapak tangannya, lalu dibuat masuk ke tanah dan keluar di area tempat Dragon berada. Hal tersebut sangat mengganggu fokus Dragon, sehingga teknik awakeningnya pun langsung terhenti. Dengan begitu, kini Nusjuro dan Garling bisa kembali bergerak dengan leluasa. Kemudian akan ada momen epik di mana Jupiter dari jarak jauh bersama dengan Nusjuro dan Garling dari jarak dekat melancarkan serangan secara bersamaan kepada Dragon. Untuk menangani serangan itu, Dragon pun mengeluarkan angin kencang dan haki besar dari tubuhnya, sehingga para Gorosei tersebut pun langsung terpental dari sana. Nah, apa yang dilakukan oleh Dragon ini memang terbilang luar biasa, karena tak sembarangan untuk membuat para Gorosei terpental seperti itu. Namun, penggunaan teknik tersebut cukup menguras tenaga, sehingga Dragon perlu untuk lebih berhati-hati. Sebab pertempuran di Marijoa masih akan sangat panjang dan kompleks, sehingga Dragon harus tetap menghemat cukup banyak energi. Beralih ke tempat lain, bagian bawah Red Line di sisi dunia baru akan diperlihatkan di sana. Nah, pihak Angkatan Laut sedang kerepotan dalam menghadapi sosok berjubah misterius yang datang tiba-tiba untuk membantu pasukan revolusi. Orang itu bertarung melawan Vice Admiral Momonga dan Onigumo, di mana dia mengungguli kedua Vice Admiral itu. Dalam pertarungan tersebut, penutup kepala dari jubahnya akan terbuka, sehingga terungkap siapa sebenarnya orang itu. Dia adalah pemimpin kelompok pemberontak terkuat nomor 2 di dunia. Mengapa dia hanya terkuat nomor 2? Karena kelompok terkuat nomor 1 tentu adalah pasukan revolusi yang dipimpin oleh Dragon. Pihak pasukan revolusi yang ada di sana pun terkejut melihat kedatangan orang ini karena dia sebenarnya bukanlah sekutu ataupun aliansi. Kelompok yang dia pimpin tidak pernah sekalipun bekerja sama dengan Dragon. Berbeda dengan banyak kelompok pemberontak lain yang memilih untuk menjalin hubungan dengan pasukan revolusi. Alasan mengapa dia dan Dragon tidak bersekutu mungkin karena ada banyak perbedaan dalam pandangan dan metode mereka. Namun ketika dia mengetahui bahwa pasukan revolusi sedang menyerang Marijoa, dia pun secara sukarela memutuskan untuk membantu. Jadi, dia datang ke bawah Red Line dan langsung menyerang pihak Angkatan Laut yang ada di sana. Tak lama berselang, datang pula kapal-kapal lain yang menyerang para marinir di tempat itu. Kapal-kapal tersebut berisi pasukan dari kelompok yang dipimpin oleh orang ini. Sebab sebagai kelompok kuat, tentu mereka memiliki kekuatan tempur lebih dari satu kapal saja. Momonga dan Onigumo pun tahu bahwa keadaan akan semakin memburuk bagi Angkatan Laut, tapi tak ada yang bisa mereka lakukan selain terus berjuang. Dua orang ini pun maju untuk menyerang pemimpin kelompok itu. Sayangnya, kekuatan yang dia miliki terlalu besar sehingga dia pun mampu mendominasi dalam pertarungan melawan dua Vice Admiral itu. Kekuatan dari orang ini lebih kuat dari para komandan pasukan revolusi seperti Karasu, tapi tentu dia juga tidak sehebat Dragon. Jadi mungkin bisa dibilang dia itu selevel dengan Sabo, yang mana itu sudah terbilang luar biasa dan akan sangat berguna bila nanti dia naik ke Marijoa. Berpindah ke tempat lain, New Marineford akan mendapat sorotan. Di sana, Akainu bertanya kepada para
para bawahannya bagaimana perkembangan dari penyerangan yang sedang terjadi di beberapa markas cabang Angkatan Laut. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada beberapa markas yang diserang oleh para bajak laut karena markas-markas itu sedang sepi, mengingat pihak marinir sedang sangat sibuk di luar sana. Beberapa waktu yang lalu, banyak bajak laut mencari kesempatan dengan menyerang New Marineford sebagai markas pusat. Tapi Akainu maju ke garis depan untuk melawan mereka semua. Bahkan Kong juga datang ke sana untuk membantu, sehingga para bajak laut itu pun banyak yang tumbang dan langsung mundur. Namun, rupanya bukan hanya markas besar saja yang jadi sasaran para bajak laut itu, tapi juga banyak markas cabang di berbagai lokasi. Pertempuran pun terjadi di markas-markas itu, karena walau hanya tersisa sedikit pasukan di sana, mereka tetap harus melawan para musuh. Berdasarkan laporan yang Akainu terima, penyerangan itu pun telah berkembang dan terus meluas. Jadi, sudah ada semakin banyak markas cabang Angkatan Laut yang mengalami hal serupa. Tidak hanya ada 2 markas cabang saja, tapi sudah meluas sampai ke 3 markas cabang. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!